warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja perkenalkan, nama saya Agil Novel Ardiansyah, NPM 1951040219, ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Wahyu dan Akal dalam Perspektif Ilmu Kalam. Ibnu Rushd, sebagaimana dikutip oleh Abdul Salim Mukrim, membagi akal menjadi tiga. Yang pertama yaitu akal demonstratif atau burhan, yang mampu memahami dalil-dalil secara rinci dan jelas, menghasilkan hal-hal yang jelas dan penting, dan melahirkan filsafat. Akal ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, atau sedikit orang saja, seperti contoh para ulama, para ahli hadis, para ahli fikih yang mengkaji antara dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang kedua yaitu akal logika, yaitu akal yang hanya mampu memahami fakta-fakta argumentatif. Jadi yang dimaksud akal ini adalah orang yang hanya mampu memahami fakta-fakta yang sudah ditentukan. Mereka kurang pandai untuk memahami hal-hal yang mencari dalil-dalil di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, karena mereka hanya mampu memahami fakta-fakta yang sudah ada. Yang ketiga yaitu akal retorik atau hitabi, yang hanya sekedar memahami hal-hal yang bersifat nasihat dan retorik, dan tidak dipersiapkan untuk memahami aturan yang bersifat demonstratif. Jadi akal ini hanya mampu memahami hal-hal yang bersifat nasihat. Mereka kurang pandai memahami hal-hal yang bersifat seperti mencari dalil-dalil yang ada di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya akan dibahas wahyu dan akal menurut aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa fungsi wahyu dan akal itu adalah lebih tinggi derajatnya fungsi akal. Menurut mereka akan menentukan segala sesuatu melalui akal. Jika segala sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan akal mereka akan membuangnya, meskipun ada dalil-dalil yang terperinci dan sudah jelas hukumnya di dalam hadis dan Al-Quran. Mereka akan membuangnya karena tidak sesuai dengan akal mereka. Yang kedua yaitu aliran Salafiyah. Menurut pendapat aliran Salafiyah berkebalikan dengan aliran Mu'tazilah yang menilai wahyu lebih tinggi derajatnya daripada akal. Jadi mereka akan berpatokan dengan wahyu dibanding dengan akal, karena menurut mereka wahyu adalah sebagai dalil yang sudah, atau hukum-hukum yang aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, sedangkan akal hanya diciptakan untuk sebagai penjelas, bukan malah menjadi hakim dan menyalahkannya. Yang ketiga yaitu aliran Asy'ariyah, yang berpendapat bahwa wahyu itu adalah sebagai pokok dan akal adalah sebagai penjelas nas-nasnya. Jadi mereka akan mendahulukan wahyu untuk mencari dasar-dasar dan hukum-hukumnya. Lalu setelah mereka kurang jelas, mereka akan menggunakan akal mereka untuk mencari dasar-dasarnya, untuk sebagai penjelas nas-nas tersebut. Karena perkembangan zaman, mereka harus menggunakan ijma' para ulama untuk menentukannya, dan itu didasarkan oleh hukum dari wahyu. Yang keempat yaitu aliran Maturidiyah, Samarkand dan Bukhara, yang berpendapat bahwa wahyu dan akal adalah seimbang.
Jadi mereka menyeimbangkan antara pemikiran wahyu dan akal, karena mereka menyeimbangkannya untuk menyelaraskannya sehingga dapat ditentukan hukum yang jelas dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.